Dan ini adalah salah satu video terbaru, ya kan, dari gerombolan Roy Suryo CS yang datang ke Kemendikti, ya kan, melaporkan terkait ijazahnya Gibran Raka Buming Raka. Ya, kalau ini benar setara dengan SMK, saya minta ditunjukkan. Kok bisa kursus persiapan masuk universitas, bimbel dan lainnya itu kok bisa disetarakan dengan ijazah SMK? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan orang yang paling ganteng sedunia, guys. Oke, guys, ada kabar yang mengejutkan dan buat gue ini sangat mengejutkan ya, guys. Kabar ini datang dari salah satu gerombolannya Roy Suryo CS yang bernama Bitor. Apa sih, guys, kabarnya? Kabarnya adalah Bitor ingin menjadikan seorang Egy Sujana wakil presiden, menggantikan posisinya Gibran Raka Buming Raka. Apa sih yang dikatakan oleh seorang Bitor ini? Yuk, guys, kita lihat dan kita dengar apa yang dikatakan oleh seorang Bitor ini, guys. Jadi Gibran tuh hanya didaftarkan langsung lolos. Nah, ini peluangnya Bang Egy pasti paham. Bang Egy pasti paham melihat peluang ini secara hukum. Nah, kan jadi kita melihat kalau kita benar-benar berminat untuk menyelamatkan negara ini, kita harus jadikan Bang Egy wakil presiden. Kalau kita benar-benar berminat menyelamatkan negara ini, kita harus jadikan Bang Egy Sujana wakil presiden. Bang Bitor diamanatkan untuk menjadi koordinator Egy Sujana wakil presiden. Ada. Bang Bitor ini ada aja ya, guys, ya kan? Dan pantas aja nih gerombolan Roy Suryo CS, ya kan? Dengan salah satunya ini adalah Bitor yang begitu mempermasalahkan ijazahnya atau lulusannya Gibran di luar negeri, di Australia dan di Singapura, dan itu dipermasalahkan oleh gerombolannya Roy Suryo CS. Tujuan mereka adalah ingin memaksulkan Gibran Raka Buming Raka. Dan ini adalah salah satu video terbaru, ya kan, dari gerombolan Roy Suryo CS yang datang ke Kemendikti, ya kan, melaporkan terkait ijazahnya Gibran Raka Buming Raka. Gibran Raka Buming Raka tidak memiliki ijazah SMA. Yang ada adalah ini, keajaiban dunia yang ke-9. Nah, makanya saya bilang, kalau ini setara dengan ijazah SMA atau SMK, bisa nggak kita pakai ini melamar pekerjaan? Ya. Bisa nggak ini kita pakai untuk masuk ke Universitas Indonesia atau nggak bisa? Ya, tapi ini hanya bisa dipakai untuk KPU. Ya, kalau ini benar setara dengan SMK, saya minta ditunjukkan. Kok bisa kursus persiapan masuk universitas, bimbel dan lainnya itu kok bisa disetarakan dengan ijazah SMK? Pernah nggak kejadian seperti ini di kementerian ini? Sepanjang sepengetahuan Pak Eko, ya, setahun menjabat nggak ada. Nanti dicarikan minggu depan katanya kalau ada. Makanya saya bilang jangan diada-adakan, ya, jangan lembaga atau Kementerian Dasar dan Menengah ini seperti laboratorium forensik Polri yang suka memanipulasi bukti, ya. Karena kalau mereka ada-adakan kita cari orang itu nanti, ya. Kalau nggak ada berarti ini lembaga manipulasi. Makanya saya setengah mengancam jangan diada-adakan, ya. Kalau memang ada orang yang mengajukan hal seperti ini, ada bilang ada. Kalau nggak ada bilang nggak ada. Gitu. Kalau nggak ada berarti ini khusus untuk Gibran, untuk jadi wali kota Solo 2020 karena dibuat 2019. Terus dipakailah ini untuk
2024 wakil presiden. Jutaan anak Indonesia punya ijazah SMA dan SMK yang jelas, tetapi harus orang semacam ini yang jadi wakil presiden. Ya, minggu depan mudah-mudahan kita ketemu lagi di sini untuk membuktikan bahwa memang tidak ada kasus seperti ini sebelumnya. Ya ini untuk Gibran. Kenapa hanya untuk Gibran? Karena bapaknya jadi presiden. Coba orang lain, anak-anak kalian semua rakyat ngajukan kursus bimbel universitas misalnya Sydney segala macam lah di luar sana, Insert Foundation Program atau Bridging atau Academy Pathway. Coba ajukan ke SMK di sini. Pasti ditolak. Memangnya siapa lu? Pasti ditanyakan, mana ijazah SMA-mu di luar negeri? Nggak ada, ya nggak bisa. Tetapi ini bisa. Kalau untuk Gibran semua bisa. Kalau untuk keluarga Jokowi semua bisa. Memangnya Kementerian Dasar dan Menengah ini punyanya nenek moyangnya Jokowi. Kita semua yang bayar pajak orang ini. Makanya saya bilang tadi di dalam, udahlah kalian berhenti untuk berbohong. Jujurlah. Karena ini sebenarnya untuk anak-anak kalian juga. Kalau ada sistem meritokrasi yang jelas di Indonesia ini, maka siapapun, latar belakang apapun, bapaknya siapapun bisa jadi presiden maupun wakil presiden. Jujur itu lebih baik. Ya, minggu depan kita tantang. Kalau memang ada data histori sebelumnya pernah ada seperti ini, buktikan. Jangan ada-adakan, apalagi dibuat manusia makhluk tuyul nanti atas nama apa gitu kan. Kita cari nanti nggak ada dia. Hati-hati. Ya, sekarang banyak teriakan Nepal-Nepal dari rakyat. Jangan sampai ini kementerian ini menjadi korban penepalan. Ya kan? Takut sama rakyat, jangan takut sama Jokowi. Ya, oleh karena itu kita pastikan Gibran nggak punya ijazah SMA ataupun SMK. Ya, Rismon lagi, guys. Ya, Rismon, ya kan? Rismon sendiri aja, ijazahnya aja belum tentu asli, ya kan? Dan kemarin habis-habisan tuh dibikin malu sama Bang Andri Aswan di acara Rakyat Bersuara. Aduh, Rismon. Aduh, ini gerombolan Roy Suryo CS, ya kan? Dan mereka semua sudah merasa dirinya gagal menyudutkan atau mempermasalahkan ijazahnya Bapak Jokowi, ya kan? Setelah kegagalan itu, ya kan? Dan setelah Pak Jokowi melaporkan dan sudah masuk dalam penyidikan dan Polda Metro Jaya sampai detik ini belum juga menetapkan mereka menjadi tersangka, ya kan? Kini mereka masih bisa berkuar-kuar, ya kan, di berbagai media mempermasalahkan ijazahnya Wakil Presiden Republik Indonesia orang kedua di negeri ini, guys. Ya kan? Mereka ini tentunya, ya kan, ada yang backup, guys. Pastinya, guys, itu udah pasti. Ya kan? Ada yang membackup mereka. Dan ya sejujurnya dan sebenarnya Gibran Raka Buming Raka melihat, dia kan, melihat drama ini, melihat mereka ini adalah buat Gibran ya hal-hal yang lucu lah. Dan Gibran ya ketawa ketiwi aja, ya kan, melihat mereka ini, ya kan. Aduh. Gue udah kesel bener sebenarnya, guys, ya kan. Yang sampai detik ini Polda Metro Jaya belum juga menetapkan status mereka menjadi tersangka atau tidak, ya kan? Sudah memenuhi apakah buktinya sudah memenuhi unsur atau tidak, ya kan? Kalau tidak ya sudah, ya kan, konferensi pers aja, ya kan, bahwa buktinya tidak ada, bahwa buktinya tidak cukup, tapi rakyat sudah melihat begitu banyak bukti, ya kan? Mereka melakukan fitnah, hina, ya kan, mencemarkan nama baik seorang mantan presiden ke-7, dan itu udah pasti dan sudah jelas mencemarkan dan juga menghasut masyarakat agar percaya dengan omongan mereka. Dan pihak dari Universitas Gajah Mada pun sudah mengatakan kalau ijazahnya Bapak Jokowi itu asli, clear sudah masalahnya. Lalu apa lagi yang kurang, ya kan, untuk Polda Metro Jaya, ya kan? Tapi kok ini seperti malah dibiarkan berlarut-larut, ya kan?
dibiarkannya mereka terus berkoar-koar di berbagai media, terus menyudutkan, ya kan, mantan presiden ke-7 dan juga sekarang menyudutkan wakil presiden Republik Indonesia yang saat ini masih menjabat mewakili seorang presiden bernama Prabowo Subianto. Ayo dong Polda Metro Jaya, ya kan, janganlah berlama-lama, ya kan, putuskanlah apakah mereka itu bersalah, ya kan, atau tidak. Oke guys, ya kan, ya kita ya jadikanlah panggung mereka adalah hiburan untuk kita bisa ketawa-tawa, ya kan. Ada lagi nih guys, ya kan, seorang mama, ya kan, ini adalah mama, ya kan, gerombolannya Roy Suryo CS ini guys, ya kan, mengatakan Gibran begini lagi, Gibran begitulah, dan dia mengakui kalau dirinya dia itu adalah guru bahasa Inggris guys. Mama ini mengakui kalau dirinya guru bahasa Inggris dan mengatakan kalau Gibran itu, ya kan, tidak mungkin lah, ya kan, lulusan dari luar negeri, ya kan, bahasa Inggrisnya aja nggak bisa, ya kan. Oke guys, inilah kata mama. Mama kriwil. Seorang yang lulusan Singapura, lulusan Australia, semestinya lancar bahasa Inggrisnya. Dan minimal TOEFL-nya itu 450. Kebetulan saya juga guru bahasa Inggris. Dari cara Gibran berbicara yang pelangap-pelongo, itu bisa disimpulkan kalau dia tidak bisa berbahasa Inggris. Bagaimana bisa lulus Singapura, dari Singapura, dia bisa lulus dari Australia. Itu benar-benar nonsen. Yang kedua, apa kita mau dipimpin oleh wakil presiden yang tidak lulus SMA, yang bahasa Inggrisnya aja nggak bisa? Itu sangat memalukan. Itu saja dari perwakilan mama, logikanya seperti itu aja. Kalau memang dia benar lulusan, buktikan bisa nggak berbahasa Inggris. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia bisa bahasa Inggris. Mama ini nggak pernah nonton, ya, nggak pernah melihat Gibran, ya kan, di suatu acara, ya kan, apapun itu, ya kan, acaranya, ya kan. Aduh, mama ini memang entah kenapa mama ini, ya kan, berbicara seperti itu, ya kan, tidak sesuai dengan fakta. Inilah guys, yuk kita lihat salah satu acaranya Gibran dengan bahasa Inggrisnya. Oke guys. Get recognition and interest from the European market. I trust that the business owners will be more passionate to keep learning and improving the quality of their products for the global market and be part of the world's supply chain. On this occasion, I would like to introduce batik, which is rich in stories and cultural values to the Europeans. I wish to see more people fall in love with batik as one of the UNESCO World Heritage. I hope that with the involvement from Indonesian fashion designers, batik can be part of the global. Government of Solo will keep continuing the effort to support the SMEs to level up and expand in the global market through education and knowledge exchange, including in the area of digitalization. Bapak Ibu, terima kasih sekali. Nah, itu buktinya Makriwil. Aduh, mak-mak gerombolannya Roy Suryo CS ini emang gak jelas, guys. Ya kan, aduh, mama, ngapain sih mama ini? Mama para suaminya pada kemana sih ini mama ini? Ya kan, aduh, bukannya ngurusin suami, ya kan, masak apa segala macam, ya kan? Nih mang cucu apa ngurusin anaknya sekolah atau kemana, ya kan? Ngurusin keluarganya lah, ya kan? Anak-anak dan suaminya, ya kan? Agar jangan sampai terlantar. Ngapain sih mama ini ngurusin ijazahnya orang? Aduh, bukannya ngaji, ya kan, ke majelis taklim atau apalah gitu kan. Ini mama malah sibuk, ya kan, ngurusin ijazah bersama Roy Suryo CS. Aduh, Roy Suryo CS diikutin itu. Aduh, ampun.
Ini gerombolan yang nggak ada artinya ini, guys. Aduh, ampun. Oke lah guys, sampai di sini dulu jumpa kita, dan pastinya kita akan jumpa lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk kalian subscribe, like, dan komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Yang menyatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu, hampir seluruh rakyat Indonesia, jutaan rakyat Indonesia. Kalau nggak percaya, buka aja TikTok sebentar aja, lihat siapa yang ngomong ijazah itu dipersoalkan.